warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek kami mengenai kawal TPS. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia, NIM 221001107. Di sini kami akan membahas tentang proyek UAS basis data kami dengan tema kawal TPS. Bab 1, latar belakang. Pembuatan proyek basis data kawal TPS memungkinkan melibatkan kegiatan untuk meningkatkan transparansi dan kejujuran dalam pemilihan umum, memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat terkait hasil suara, serta memungkinkan pengawasan terhadap kegiatan di setiap TPS secara lebih efisien melalui pengguna teknologi dan data. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari uraian di atas, maka akan kami ambil permasalahan pokok yang dibahas dalam laporan ini, yaitu yang pertama, bagaimana merancang struktur data yang lebih efisien dan efektif untuk menyimpan, mengolah informasi terkait jenis data yang harus diatur dan dihubungkan satu sama lain dari data kawal TPS. Yang kedua, bagaimana basis data dapat diintegrasikan dengan sistem yang lain terkait dengan tugas pengawas pemilu. Yang ketiga, bagaimana data dapat dijaga keamanannya dan privasinya. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup. Batasan masalah dalam laporan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan informasi transparan kepada masyarakat melalui antarmuka basis data. Yang kedua, perancangan basis data yang scalable dan mengakomodasi pertumbuhan data dan perkembangan program kawal TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri Aniti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relationship diagram atau ERD. Model entity relationship dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan antara entity-entity yang disebut relationship. Pada model IR, data yang ada dalam dunia nyata ditransformasikan menjadi sebuah diagram
atau entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data berbentuk persegi seperti gambar daripada bawah ini, yaitu ada kecamatan, desa, jumlah TPS, DPT, jumlah surat suara, dan paslon. Sini ada pun atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas digambarkan dalam bentuk elips. Berikut atributnya. Yang pertama yaitu ada kecamatan, ID kecamatan, PK, nama kecamatan. Kedua, desa, ID desa, nama desa, jumlah penduduk. Yang ketiga, jumlah TPS, ID kecamatan, ID desa, ID TPS, alamat TPS, dan jumlah pemilih. Yang keempat, DPT, NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat jenis kelamin, alamat status. Yang kelima, paslon, ID paslon, nama paslon, profil paslon. Yang terakhir yaitu ada yang keenam, jumlah surat suara, surat suara tidak sah, dan surat suara sah total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang relasi atau hubungan. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas berbentuk belah ketupat. Relasi yang digunakan yaitu memiliki, mengelola, dan menghasilkan. Berikut adalah hasil pembuatan diagram hubungan antar entitas atau ERD, yaitu kawal TPS. Di sini ada kecamatan, di mana kecamatan ini mempunyai atribut yaitu ID kecamatan dan nama kecamatan. Di mana kecamatan ini memiliki desa, dan desa ini memiliki atribut ID desa, nama desa, dan jumlah penduduk. Dan di kecamatan dan desa memiliki jumlah TPS, di mana jumlah TPS ini mempunyai atribut yaitu ID TPS, alamat TPS, dan jumlah pemilih. Di mana jumlah TPS ini mengelola DPT, dan di mana DPT ini memiliki atribut yaitu memiliki beberapa atribut yaitu ada NKK, ada NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, status. Baik, selanjutnya itu DPT, di mana DPT ini menghasilkan jumlah surat suara, di mana jumlah surat suara ini memiliki atribut, di mana atributnya itu yaitu ID paslon, selanjutnya yaitu nama paslon dan foto paslon. Baiklah, itu saja untuk ERD-nya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Yang pertama, terdapat tabel kecamatan, yang dimana tabel kecamatan ini terdapat file name, tipe data, length, alonul, dan keterangan. Yang dimana ID kecamatan yaitu menggunakan tipe data char, lengthnya 5, dan alonul no, yang dimana dia termasuk ke primary key. Dan selanjutnya ada nama kecamatan yang menggunakan tipe data varchar dan lengthnya 25 dan alonulnya no. Dia tidak menggunakan primary key karena primary key sudah diambil oleh ID kecamatan. Selanjutnya ada tabel desa, yang dimana file name-nya ID desa yang menggunakan tipe data char, dimana lengthnya ada 5 dan alonulnya no, dan keterangannya adalah primary key. Dan selanjutnya ada nama desa menggunakan varchar, lengthnya 25, alonulnya no, dan ada juga penduduk UK menggunakan tipe data integer, lengthnya 11, alonulnya no, dan terakhir ada ID kecamatan menggunakan tipe data char yang lengthnya 5, alonulnya no, dan keterangannya for grade K. Baiklah, selanjutnya ada tabel jumlah TPS, yang dimana file name-nya ID kecamatan yang menggunakan tipe data char, lengthnya 5, alonulnya no, dan keterangannya primary key. Lalu ada alamat TPS, yang dimana menggunakan tipe data varchar dan lengthnya 100, alonulnya no, dan keterangannya tidak ada. Selanjutnya ada jumlah pemilih, yaitu menggunakan tipe data integer, lengthnya 11, alonulnya no, keterangannya tidak ada. Dan yang terakhir ada ID desa, yang dimana menggunakan tipe data char, lengthnya 5, alonulnya tidak menggunakan
alias no, dan keterangannya vulgar key. Baiklah, yang selanjutnya ada tabel DPT, yang dimana file name-nya ada nick yang menggunakan tipe data string, lainnya 16, kalau nolnya no, keterangannya adalah primary key. Selanjutnya ada nama lengkap menggunakan tipe data varchar, dimana lainnya 50, kalau nolnya no, keterangannya tidak ada. Lalu selanjutnya ada alamat yang menggunakan tipe data varchar, lainnya 100, kalau nolnya no, keterangannya tidak ada. Lalu tanggal menggunakan tipe data date, yang dimana lainnya 25, kalau nolnya no, keterangannya tidak ada. Selanjutnya jenis kelamin, yang dimana tipe datanya enum dan menggunakan lainnya 2, dan alunulnya no, keterangannya tidak ada. Selanjutnya ada status yang menggunakan tipe data varchar, di mana lainnya 10, alunulnya no, keterangannya tidak ada. Lalu ada ADTPS yang dimana tipe datanya char, lainnya 5, alunulnya no, dan keterangannya adalah vulgar key. Nah, jadi itu adalah tabel DPT. Selanjutnya ada tabel passion, yang dimana tabel passion ini ada ID passion, yang dimana tipe datanya char, lainnya 5, alunulnya no, keterangannya adalah primary key. Lalu ada nama passion, yang dimana tipe datanya varchar, lainnya 100, dan alunulnya tidak ada, keterangannya tidak ada. Dan terakhir ada profil passion, yaitu tipe datanya var, lainnya 11, alunulnya no, dan keterangannya tidak ada. Baiklah, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu adalah tabel jumlah surat suara, yang dimana terdapat jumlah suara menggunakan tipe data char, lainnya 5, alunulnya no, keterangannya adalah primary key. Lalu ada ID parcel, yaitu dimana tipe datanya adalah char, lainnya 5, alunulnya adalah no, dan keterangannya adalah vulgar key. Lalu ada jumlah surat daksa, yaitu dimana tipe datanya adalah varchar, dimana lainnya 100, dan alunulnya no, dan keterangannya tidak ada. Selanjutnya ada total, dimana tipe datanya adalah integer, lainnya 11, alunulnya no, keterangannya tidak ada. Baiklah, yang terakhir yaitu adalah IDTPS, yang dimana menggunakan tipe data char, lainnya 5, alunulnya no, dan keterangannya adalah vulgar key. Jadi itu semua adalah spesifikasi file yang merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengelolaan program sistem. Spesifikasi file yang digunakan dalam kawal TPS ini yaitu adalah yang tadi. Jadi sekian adalah tentang spesifikasi file. Rancangan basis data fisik. Model fisik berkaitan dengan implementasi konkret struktur data dalam basis data dan cara data disimpan, diindeks, dan diakses. Ini mencangkup skema tabel, indeks, tipe data, dan aspek teknis lainnya yang spesifik untuk DBMS yang digunakan. Berikut ada rancangan basis data kawal TPS, yang dimana terdapat 6 tabel yang sudah kita susun dan sudah kita buat dari database kawal TPS. Ada tabel kecamatan, tabel desa, tabel jumlah TPS, tabel DPT, jumlah pemilihan terdata, tabel paslon, dan tabel jumlah surat suara. Nah, itu untuk rancangan basis data kawal TPS. Dan lanjut ke slide berikutnya, ada desain database. Dalam desain ini sudah terdapat relasi-relasi antara tabel-tabel yang sudah kita susun dan kita buat sebelumnya. Mungkin itu saja desain dari tabel-tabel yang sudah kita buat. Dan yang terakhir itu ada. Jadi kesimpulannya, basis data mencangkup beberapa entitas yang saling terkait, menciptakan struktur yang terintegrasi,
untuk mencatat berbagai aspek terkait TPS di Kabupaten Sumbawa. Mahasiswa dapat memahami dan membuat program lanjutan di MySQL. Dan yang kedua, integritas data. Penilaian terhadap keakuratan dan keandalan data yang disimpan di database. Dan yang ketiga, kinerja sistem. Melihat bagaimana database menangani volume data yang masuk, apakah performanya optimal, dan apakah dapat menangani beban kerja saat pemilu berlangsung. Yang keempat, kemudahan pengguna. Evaluasi terhadap antarmuka pengguna database. Seberapa mudahnya bagi pengguna untuk mengakses, memasukkan, mengubah, dan mengelola data pemilu. Yang terakhir, yang kelima, keamanan database. Pentingnya melindungi data penting pemilu dari akses yang tidak sah. Memastikan bahwa ada langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data dari potensi ancaman keamanan. Dan berikut kritik dan saran. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kurangnya pengetahuan dalam penyusunan laporan ini diharapkan para pembaca lebih selektif dalam mengambil informasi yang ada. Kritik dan saran yang membangun juga kami harapkan dari para pembaca agar laporan kawal TPS selanjutnya dapat lebih baik. Stop narkoba. Terima kasih.